Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kami kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu kategori makna leksikal. Adapun anggota dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Iputu Joshua Devta Daniel dengan nomor DPK 13. Selanjutnya rekan saya Anastasia Putri Bungsu dengan nomor DPK 03 dan Nilo Anggi Dirga Putri dengan nomor DPK 20. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada kategori makna leksikal, yang kedua ada kategori nomina, yang ketiga ada kategori verbal, yang keempat ada kategori adjektiva, yang kelima ada kategori pendamping, yang keenam ada kategori penghubung, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada kategori makna leksikal. Dalam studi gramatikal, kategori kata merupakan hal yang tidak pernah lepas dari pembicaraan. Boleh dibilang hampir tidak ada buku tata bahasa, baik yang tradisional maupun yang bukan. Begitu penting, ruwet, dan kompleksnya persoalan kategori ini sehingga tidak selesai-selesainya dibicarakan orang dan tidak pernah ada kesepakatan di antara para ahli tersebut menurut Harimurti 1986 dan Ramlan 1985. Namun, secara umum kategori gramatikal yang banyak diikuti membagi kata menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang disebut kata penuh dan kelompok yang disebut partikel atau kata tugas. Ke dalam kelompok pertama termasuk kata dari kelas verbal, nominal, adjektival, dan adverbial. Dan ke dalam kelompok kedua termasuk kata-kata yang disebut proposisi, konjungsi, dan interjeksi. Baik, selanjutnya itu kategori nominal. Kata-kata atau leksem-leksem nominal dalam bahasa Indonesia secara semantik mengandung ciri makna ditambah B atau benda. Dan oleh karena itu, leksem-leksem nominal secara struktural akan selalu dapat didahului oleh preposisi di atau pada. Leksem-leksem nominal ini dapat dikelompokkan atas tipe-tipe. Yang pertama, tipe 1 itu dibagi menjadi 6 tipe. Subtipe 1A yang berciri makna plus ditambah B ditambah orang ditambah nama diri. Contohnya Fatimah, Sudin, Ahmad, dan Siti. Subtipe 1B yang berciri makna ditambah benda, ditambah orang, ditambah nama kerabat, contohnya ibu, bapak, kakak, dan adik. Subtipe 1C yang berciri makna ditambah benda, ditambah orang, dan ditambah nama pengganti, contohnya dia, saya, kamu, dan mereka. Subtipe 1D yang berciri makna ditambah benda, ditambah orang, ditambah nama jabatan, contohnya lurah, guru, gubernur, dan camat. Subtipe 1E yang berciri makna ditambah benda, ditambah orang, dan ditambah nama gelar, contohnya insinyur, doktor, raden, dan sarjana. Subtipe 1F yang berciri makna ditambah benda, ditambah orang, dan ditambah nama pangkat, contohnya sarsan, opsir, letnan, dan kolonel. Selanjutnya yang kedua ada tipe 2 yang dimana berciri makna utama ditambah benda dan ditambah institusi, contohnya pemerintah, DPR, SMA, dan Pelni. Yang selanjutnya tipe 3 berciri makna utama ditambah benda, ditambah binatang, contohnya tongkol, kucing, gelatik, harimau, dan unta. Selanjutnya yaitu ada tipe 4 yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama itu subtipe 4A yang berciri makna utama ditambah benda, ditambah T, semisalnya rumput, perdu, ilalang, dan keladi. Selanjutnya subtipe 4B yang berciri makna utama ditambah B ditambah pohon, contoh durian, nangka, ketapang, mahoni, dan kelapa. Selanjutnya subtipe 4C yang berciri makna utama ditambah B ditambah tanaman, misalnya padi, bayam, ketela, ubi, dan kubis. Yang selanjutnya yaitu tipe 5, berciri makna utama ditambah B ditambah buah-buahan, misalnya mangga, rambutan, pisang, dan nanas. Selanjutnya tipe 6, berciri makna utama ditambah B ditambah bunga-bunga, misalnya mawar, melati, kamboja, kembang sepatu, dan kenanga.
Yang selanjutnya yaitu ada tipe 7 yang dibagi menjadi 9 subtipe. Yang subtipe pertama yaitu subtipe 7A yang berciri makna utama ditambah B, ditambah A1 dan ditambah masak. Misalnya panci, kuali, dan kompor. Subtipe 7B yang berciri makna utama ditambah B, ditambah A1, ditambah makan. Misalnya piring, sendok, garpu, pisau, dan mangkok. Subtipe 7C yang mengandung ciri makna utama ditambah B, ditambah A1, dan ditambah pertukangan. Misalnya gergaji, ketam, pahat, dan palu. Subtipe keempat D yang mengandung ciri makna utama yaitu ditambah B, ditambah A1, dan ditambah perbengkelan. Misalnya obeng, tang, bubut, dan kunci. Selanjutnya subtipe 7E yang mengandung ciri makna utama yaitu ditambah B, ditambah A1, dan ditambah pertanian. Misalnya cangkul, sabit, bajak, dan garu. Selanjutnya subtipe 7F yang memiliki ciri makna utama yaitu ditambah B, ditambah A1, dan ditambah perikanan. Misalnya kail, jala, jaring, dan joran. Selanjutnya subtipe 7G yang memiliki ciri makna utama yaitu ditambah B, ditambah A1, dan ditambah rumah tangga. Misalnya lemari, meja, kursi, dan sapu. Yang selanjutnya subtipe 7H yang memiliki ciri makna utama yaitu ditambah B, ditambah A, dan ditambah tulis-menulis. Misalnya pensil, tinta, setip, dan pena. Yang selanjutnya yaitu subtipe 7I yang memiliki makna utama yaitu tambah B, tambah A1, dan ditambah olahraga. Misalnya raket, bola, gawang, dan stik. Selanjutnya yaitu ada tipe 8. Tipe ini mengandung ciri makna utama yaitu ditambah B, ditambah makanan minuman, contohnya nasi, teh manis, susu, bakso, dan roti. Selanjutnya yaitu ada tipe 9. Tipe ini mengandung ciri makna utama yaitu ditambah B, ditambah geografi, contohnya sungai, gunung, dan laut. Dan yang terakhir ada tipe 10. Tipe ini berciri makna utama yaitu ditambah B, ditambah bahan baku, contohnya pasir, semen, batu, dan kayu. Baik, selanjutnya itu ada kategori verbal. Leksem-leksem verbal dalam bahasa Indonesia secara semantik ditandai dengan mengajukan 3 macam pertanyaan terhadap subjek tempat verba menjadi predikat klausanya. Ketiga pertanyaan itu adalah yang pertama, apa yang dilakukan subjek dalam klausa tersebut? Yang kedua, apa yang terjadi terhadap subjek dalam klausa tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana keadaan subjek dalam klausa tersebut? Kategori verbal dapat dibedakan menjadi 12 tipe. Ke-12 tipe itu adalah sebagai berikut. Tipe 1 yaitu verba tindakan, menyatakan aksi atau perbuatan. Pelakunya bernyawa. Contohnya yaitu pelaku manusia, yaitu baca, tulis. Yang kedua, pelaku manusia dan bukan manusia, yaitu makan, minum. Yang selanjutnya, pelaku bukan manusia, yaitu pagut dan patuk. Tipe 2, verba tindakan dan pengalaman. Pelaku bertindak dan sekaligus mengalami tindakan secara kognitif, emosional, dan sensasional. Contohnya, dia menaksir harga, atau bisa disebut bertindak dan mengalami. Tipe 3 yaitu verba tindakan dan pemilikan, menyatakan aksi dengan pelaku dan objek pemilik yang bernyawa. Contohnya, dia memberi adiknya buku. Yang keempat, verba tindakan dan lokasi, menandakan tindakan dengan lokasi tertentu, biasanya diikuti frasa profesional, contohnya dia belajar di perpustakaan. Selanjutnya yaitu ada tipe 5, yaitu verba proses. Subjek mengalami proses perubahan keadaan atau kondisi, contoh es mencair. Yang selanjutnya tipe 6, yaitu verba menyatakan proses pengalaman yang dialami subjek bernyawa, seperti bosan, cemas, bimbang, dan kagum. Contoh, dia merasa bosan, merasa cemas, menunggu hasil ujian.
Baik, yang selanjutnya itu tipe 7, yaitu verba proses benefaktif, menyatakan subjek memperoleh atau kehilangan sesuatu melalui proses. Contohnya, ia mendapatkan hadiah. Yang selanjutnya itu tipe 8, yaitu verba proses lokatif, yaitu subjek mengalami perubahan tempat atau perpindahan lokasi. Contoh, mereka pindah ke Jakarta. Selanjutnya yaitu tipe 9, yaitu verba keadaan, menyatakan kondisi atau keadaan subjek. Contoh, orang itu lelah. Yang selanjutnya tipe 10, yaitu verba keadaan pengalaman. Subjek berada dalam keadaan kognisi, emosi, atau sensasi. Contoh, dia merasa sedih. Selanjutnya itu tipe 11, yang dimana verba keadaan benefaktif menyatakan kondisi memiliki, memperoleh, atau kehilangan sesuatu secara manfaat atau rugi. Contoh, dia kehilangan dompet. Dan yang terakhir ada tipe 12, yaitu verba keadaan lokatif, yang dimana subjek berada atau tinggal di suatu tempat atau lokasi. Contoh, buku itu ada di meja. Yang selanjutnya itu ada kategori adjektifal. Leksem-leksem adjektifal dalam bahasa Indonesia secara semantik ada leksem yang menerangkan keadaan suatu nomina atau menyifati nomina itu. Secara semantik, adjektifal dapat dibagi menjadi 8 tipe. Yang pertama yaitu tipe 1 adalah leksem adjektif yang menyatakan sikap, tabiat, atau perilaku batin manusia, termasuk yang dipersonifikasikan, misalnya ramah, galak, baik, sopan, berani, takut, dan jahat. Yang kedua, tipe 2 adalah leksem adjektif yang menyatakan keadaan bentuk seperti bundar, bulat, lengkung, bengkok, lurus, dan miring. Yang selanjutnya, tipe 3 adalah leksem adjektif yang menyatakan ukuran seperti panjang, pendek, tinggi, gemuk, kurus, lebar, luas, ringan, dan berat. Yang selanjutnya yaitu tipe 4 adalah leksem adjektif yang menyatakan waktu dan usia seperti lama, baru, muda, dan tua. Yang selanjutnya tipe 5 yaitu leksem adjektif yang menyatakan warna seperti merah, kuning, biru, hijau, ungu, coklat, dan lembayung. Yang selanjutnya, tipe 6 adalah leksem adjektif yang menyatakan jarak seperti jauh, dekat, dan sedang. Yang selanjutnya, tipe 7 adalah leksem adjektif yang menyatakan kuasa atau tenaga seperti kuat, lemah, segar, lesu, dan tegar. Dan yang terakhir, tipe 8 adalah leksem adjektif yang menyatakan kesan atau penilaian seperti sedap, lezat, manis, pahit, cantik, tampan, cemerlang, harum, bau, wangi, kasar, halus, dan licin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori pendampingan dan juga pendamping nomina. Kategori pendamping adalah leksem-leksem tertentu yang mendampingi nomina, verba, adjektif, dan klausa untuk memberikan keterangan tertentu yang bukan menyatakan keadaan atau sifat. Adapun leksem-leksem pendamping nomina, yaitu yang pertama pengingkaran yang menggunakan leksem kata bukan, sehingga contohnya itu menjadi bukan buku, bukan ayam, bukan guru, bukan mereka, dan bukan agama. Lalu yang kedua ada kuantitas dan juga jumlah. Kuantitas dinyatakan melalui banyaknya leksem, antara lain ada beberapa, semua, seluruh, sejumlah, dan banyak. Yang pertama yaitu beberapa. Beberapa digunakan untuk menyatakan jumlah yang tidak banyak, seperti beberapa orang, beberapa rumah, dan beberapa perahu. Adapun kata penggolongan dari kata beberapa ini yaitu ekor, buah, butir, dan juga lembar. Lalu yang kedua ada kata semua yang menyatakan keseluruhan tanpa terkecuali, seperti semua orang, semua kendaraan, dan semua murid. Lalu ada kata seluruh untuk menyatakan suatu bagian yang menjadi satu kesatuan, seperti seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh kampung, dan juga seluruh badannya. Lalu ada sejumlah. Sejumlah digunakan untuk menyatakan jumlah yang tidak menentu, seperti sejumlah orang, sejumlah anggota parlemen, ataupun sejumlah penduduk. Lalu yang terakhir ada kata banyak, untuk menyatakan jumlah yang tidaklah sedikit, seperti banyak murid yang tidak masuk sekolah. Lalu ada kata pembatasan, leksemnya ini adalah hanya dan saja.
Leksem hanya ditempatkan di muka nomina atau di depan nomina, sedangkan leksem saja di belakang nomina atau di belakang kata dari nomina itu. Misalnya, kata contohnya adalah hanya air putih, hanya dia, hanya sopir. Sedangkan untuk kata saja, yaitu contoh katanya kopi saja, siapa saja, dan mereka saja. Lalu yang keempat adalah tempat berada, yang menggunakan leksem di dan pada. Misalnya di kelas, di pasar, di Bogor, dan untuk kata pada, contohnya adalah pada dinding, pada ayah, dan pada tahun. Pendamping di dan pada ini seringkali dapat dipertukarkan secara bebas, seperti di tahun dan juga pada tahun, di ayah atau pada ayah, tetapi untuk di Bogor tidak dapat menjadi pada Bogor, dikarenakan di menyatakan lokasi yang sebenarnya, sedangkan pada digunakan untuk lokasi yang tidak sebenar. Selanjutnya ada tempat asal. Tempat asal menggunakan leksem, yaitu dari. Misalnya, dari Jepang, dari rumah, dan dari pasar. Pendamping ini juga menyatakan asal bahan seperti dari gula, dari semen, dan juga dapat menyatakan waktu seperti dari pagi ataupun dari kemarin. Lalu yang keenam, ada tempat tujuan atau arah sasaran. Leksem yang digunakan adalah kata ke dan juga kepada. Misalnya ke pasar, ke Bogor, dan ke sekolah. Sedangkan untuk kata kepada, contohnya adalah kepada ayah, kepada polisi, dan juga kepada agama. Pendamping ke lazim digunakan untuk menyatakan tempat yang sebenarnya, sedangkan untuk yang kepada, untuk menyatakan tempat yang tidak sebenarnya. Lalu yang ketujuh adalah hal atau perkara. Leksem yang digunakan adalah tentang, mengenai, perihal, dan masalah. Pendamping ini tentunya juga lazim digunakan di depan nomina yang berada di dalam suatu klausa intransitif. Misalnya, yang pertama adalah A, berdiskusi mengenai nilai-nilai sastra. Lalu B, berbicara tentang kenakalan remaja. Lalu yang C, berdebat mengenai Pancasila. Yang kedelapan ada alat. Leksem yang menggunakan alat adalah dengan kata dengan. Misalnya, menulis dengan pensil, memotong dengan pisau. Pendamping dengan juga dapat menyatakan kebersamaan, seperti pergi dengan kakak atau berjalan-jalan dengan adik. Lalu yang kesembilan ada pelaku. Pelaku menggunakan leksem kata oleh yang ditempatkan di depan nomina. Misalnya, oleh pemerintah, oleh anak buahnya, dan oleh ayahnya. Lalu yang terakhir ada batas tempat dan batas waktu. Leksem yang digunakan adalah kata sampai dan hingga yang ditempatkan di muka nomina atau nomina waktu. Misalnya, sampai Jakarta, sampai pagi, hingga sore, dan hingga larut. Lalu selanjutnya ada pendampingan verba. Leksem-leksem pendamping verba antara lain adalah yang pertama pengingkaran. Leksem yang digunakan adalah kata tidak dan bukan yang ditempatkan di depan verba itu. Misalnya, tidak mandi, tidak datang, tidak pulang. Untuk leksem bukan hanya digunakan di muka verba dalam suatu klausa yang dikontraskan dengan klausa lainnya. Misalnya, dia bukan menangis karena sedih, melainkan karena gembira. Leksem bukan juga dapat sekaligus digunakan bersama dengan leksem kata tidak. Misalnya, saya bukan tidak dapat mengerjakannya, tetapi tidak ada waktu untuk melakukannya. Lalu yang kedua, ada berbagai aspek. Antara lain, aspek selesai yaitu perfektif menggunakan leksem sudah, telah, pernah. Dan aspek yang belum selesai yaitu imperfect menggunakan leksem masih dan lagi. Lalu yang terakhir ada aspek berdimulai atau inkuatif yang menggunakan leksem kata dimulai. Contoh pemakaiannya adalah yang pertama, mereka sudah makan. Lalu yang kedua, kami telah mendengarnya. Yang ketiga, ibu pernah makan daging rusa. Lalu yang keempat, dia masih duduk di SD. Lalu yang terakhir, adik mulai menangis. Lalu yang ketiga, ada berbagai modalitas. Antara lain, leksem yang digunakan adalah leksem belum, sedang, akan, boleh, dapat, harus, wajib, mesti, dan jangan. Contoh pemakaiannya adalah yang pertama,
mereka belum datang. Yang kedua, beliau sedang mandi. Yang ketiga, kami akan hadir. Keempat, Anda boleh menunggu di sini. Kelima, kamu dapat bertanya di sana. Keenam, kalian harus hadir sebelum pukul 7 pagi. Ketujuh, kita wajib membantu mereka. Kedelapan, kamu mesti menuruti perintahnya. Lalu yang terakhir, kalian jangan duduk di sini. Lalu yang keempat, ada kuantitas yang menggunakan leksem. Sering, seringkali, acap kali, jarang, banyak, kurang, selalu, dan sebagainya. Contoh pemakaiannya yang pertama adalah dia sering bolos. Yang kedua, kami sering sekali melihat dia di sini. Yang ketiga, dia acap kali tidak hadir. Keempat, adik jarang menangis. Kelima, saya banyak membaca bukunya. Keenam, kamu kurang memperhatikan kesehatanmu. Lalu yang terakhir, dia selalu membayar tepat pada waktunya. Lalu yang kelima, ada kualitas yang menggunakan leksem sangat, agak, cukup, paling, dan sekali. Leksem-leksem ini juga lazimnya mendampingi verba keadaan. Contoh pemakaiannya yaitu yang pertama, beliau sangat menyayangi anak-anak itu. Yang kedua, dia paling benci kepada saya. Yang ketiga, tingkah laku mereka agak menyusahkan hati. Yang keempat, perkataanmu cukup menggembirakan hatiku. Lalu yang terakhir, kejadian itu menyedihkan sekali. Lalu yang terakhir ada pembatasan. Leksem yang digunakan dalam pembatasan adalah kata saja dan juga hanya. Leksem saja diletakkan di belakang verba, sedangkan hanya di depan verba. Misalnya untuk kata saja contohnya adalah menangis saja, tidur saja. Sedangkan untuk kata hanya mencium, hanya tertawa. Selanjutnya ada pendampingan adjektiva. Leksem-leksem pendamping adjektiva antara lain adalah yang pertama, tetap pengingkaran. Leksem yang digunakan adalah kata tidak dan juga kata bukan. Misalnya tidak baik, tidak gemuk, tidak lurus, dan lainnya. Leksem bukan dapat digunakan di depan nama warna, seperti bukan merah, bukan hijau, dan bukan kuning. Dan di depan adjektiva yang mirip dengan verba keadaan, seperti bukan bandel, bukan kosong, bukan nakal, dan bukan buruk. Dan yang kedua itu kualitas. Leksem yang digunakan dalam kualitas ini adalah kata-kata seperti sangat, agak, cukup, paling, sekali, maha, dan serba. Misalnya, sangat baik, agak datar, cukup licin, paling miskin, pandai sekali, maha mulia, dan serba modern. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pendampingan klausa. Leksem pendamping klausa mempunyai posisi yang bebas. Leksem dapat ditempatkan pada awal klausa dengan klausa atau di akhir klausa. Distribusinya tentu saja memberi nuansa makna yang berbeda. Leksem pendamping klausa antara lain memberi makna. Yang pertama ada kepastian. Leksem yang digunakan adalah pasti, tentu, dan memang. Contohnya, yang pertama ada pasti dia bisa hadir. Selanjutnya, saya tentu akan melunasi hutang itu. Dan yang terakhir, dia memang belum makan dari pagi. Selanjutnya yang kedua ada keraguan. Leksem yang digunakan adalah kata barangkali, mungkin, dan boleh jadi. Contohnya, barangkali dia sakit, kami mungkin akan datang, boleh jadi dia bisa berangkat. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada harapan. Leksem yang digunakan adalah kata moga-moga, semoga, dan mudah-mudahan. Contohnya, moga-moga mereka selamat tiba di sana. Selanjutnya ada semoga Anda lekas sembuh dan mudah-mudahan usulmu diterima. Selanjutnya ada kategori penghubung. Kategori penghubung adalah leksem tertentu yang bertugas menghubungkan baik kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, maupun kalimat dengan kalimat secara koordinatif maupun subordinatif. Selanjutnya ada penghubung koordinatif. Leksem penghubung koordinatif antara lain penggabungan,
Leksem yang digunakan adalah dan untuk menyatakan penggabungan biasa antara dua buah kata, dua frasa, atau dua buah klausa, serta untuk menyatakan penggabungan biasa sama seperti dan, dengan, untuk menyatakan gabungan biasa antara dua buah kata. Contohnya, ibu dan ayah tidak ada di rumah, kakek serta nenek pergi ke pasar, Ali dengan Udi seringkali berkelahi. Penghubung dan serta dapat dipakai untuk menghubungkan dua buah adjektiva yang maknanya sejalan, seperti gadis itu ramah dan rajin, guru kami tinggi dan besar. Selanjutnya ada mempertentangkan atau mengontraskan. Leksem yang digunakan adalah kata tetapi yang dapat digunakan antara kata dan klausa dengan klausa. Kata sedangkan digunakan antara klausa dengan klausa, kata namun digunakan antara kalimat dengan kalimat, dan kata sebaliknya digunakan antara kalimat dengan kalimat. Contohnya, anak itu cerdas tetapi malas. Dia memang bodoh tetapi hatinya jujur. Kami masih haus sedangkan air sudah tidak ada lagi. Selanjutnya ada mengoreksi atau membetulkan. Leksem yang digunakan adalah melainkan dan hanya yang digunakan di antara dua klausa. Contohnya, yang pertama yang diperlukan dewasa ini bukan pemuda-pemuda yang hanya pandai bicara, melainkan yang mau bekerja. Selanjutnya ada, kami tidak meminta ganti rugi yang banyak, hanya meminta yang wajar-wajar saja. Selanjutnya menegaskan. Leksem yang digunakan adalah kata bahkan, itu pun, malah. Contohnya, kikirnya bukan main. Bahkan untuk makan pun dia segan mengeluarkan uang. Dia cuma menyumbang 500 rupiah, itu pun setelah berulang-ulang kita datangi. Ditambah garam sayur, ini bukan menjadi sedap, malah menjadi tidak enak. Selanjutnya ada pembatasan. Leksem yang digunakan adalah kata kecuali dan kata hanya. Kedua leksem ini dipakai antara dua klausa. Contohnya, semua sudah mengambil uang ganti rugi, kecuali Pak Hamdan dan Pak Hamid. Soal-soal itu dapat aku selesaikan dengan baik, hanya soal nomor 5 yang aku ragukan jawabannya. Selanjutnya ada mengurutkan. Leksem yang digunakan adalah kata lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Contohnya, dia mengambil sebuah buku, lalu duduk membacanya. Beliau menyilakan kami masuk, kemudian menyuruh kami duduk. Selanjutnya, menyamakan. Leksem yang digunakan adalah yaitu dan yakni untuk menyamakan dan menjelaskan, dan leksem adalah dan ialah untuk menyamakan menjelaskan dua konstituen yang sama maknanya. Contohnya, tugas kami yaitu membersihkan ruangan ini telah kami selesaikan dengan baik. Kedua mahasiswa itu, yakni Doli dan Karmin, sering mendapat teguran. Yang selanjutnya ada bus adalah kendaraan umum yang dapat memuat banyak penumpang. Dan yang terakhir kesimpulan dari yang sudah dibicarakan sebelumnya. Leksem yang digunakan adalah jadi, karena itu, dan oleh sebab itu. Contohnya, bulan lalu kau meminjam 5.000 rupiah, minggu lalu kau meminjam 3.000 rupiah, dan sekarang kau mau meminjam 2.000 rupiah. Jadi hutangmu semua ada 10.000 rupiah. Mereka adalah orang-orang yang sering berlaku curang, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam menghadapinya. Materi selanjutnya ada penghubung subordinatif. Penghubung subordinatif menghubungkan dua konstituen yang kedudukannya tidak setingkat. Konstituen yang satu adalah konstituen bebas, sedangkan konstituen yang lain merupakan konstituen bawahan yang terikat pada konstituen pertama. Posisi kedua konstituen dapat ditukar sehingga penghubung subordinatif berada pada awal kalimat maupun di tengah kalimat. Leksem subordinatif antara lain, yang pertama ada penyebab. Leksem yang digunakan adalah kata sebab, karena, dan lantaran. Contohnya, kami tidak datang sebab kami tidak diundang. Karena belum membayar iuran SPP, dia disuruh pulang. Dan anak muda itu sakit perut lantaran terlalu banyak makan mangga muda. Selanjutnya yang kedua ada akibat. Leksem yang digunakan adalah kata hingga atau sehingga, sampai dan sampai-sampai. Contohnya,
Dia terlalu banyak makan mangga muda sehingga membuat perutnya sakit. Tukang copet itu dipukuli warga sampai mukanya babak belur. Di dalam kelas mereka ribut sampai-sampai guru masuk pun mereka tidak tahu. Selanjutnya ada syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Leksem yang digunakan adalah kata jika, jikalau, dan kalau. Contohnya, saya pasti datang jika diundang. Kalau saya menang SDSB, kalian akan saya belikan mobil. Bila dia datang, kita segera berangkat. Baik, selanjutnya ada pengandaian. Leksem yang digunakan adalah kata andai kata, seandainya, dan andaikan. Contohnya, andai kata ibuku masih ada, tentu kehidupanku akan lebih baik. Seandainya pasir ini menjadi gandum, kita tidak akan kekurangan pangan. Andaikan kamu adalah saya, maka saya akan belajar terus. Selanjutnya ada penegasan. Leksem yang digunakan adalah walau, biar, dan meski. Contohnya, walau hujan lebat, dia berangkat juga ke kantor. Dia ke sekolah biarpun kesehatannya tidak mengizinkan. Dan yang terakhir, meski tidak lulus ujian, dia tertawa-tawa saja. Selanjutnya ada perbandingan. Leksem yang digunakan adalah kata seperti, sebagai, dan laksana. Contohnya, mereka berjalan tergesa-gesa seperti orang dikejar hantu. Dengan cepat disambarnya tas orang itu sebagai elang menyambar anak ayam. Sorot matanya begitu tajam, seolah-olah kami ini betul-betul bersalah. Selanjutnya ada tujuan. Leksem yang digunakan adalah kata agar, supaya, dan untuk. Contohnya, kami berangkat pagi-pagi supaya tidak terlambat. Agar tumbuhnya baik, tanaman ini harus diberi pupuk secukupnya. Dan yang terakhir, kami berangkat ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada waktu. Leksem yang digunakan bermacam-macam, tergantung pada waktu yang diterangkan. Di antaranya adalah ketika, sewaktu, dan tatkala. Contohnya, mereka datang ketika saya tidak ada di rumah, sewaktu saya berumur 5 tahun, kakek meninggal. Tatkala melihat kami, dia cepat-cepat bersembunyi. Selanjutnya ada penjelasan. Leksem yang digunakan adalah kata bahwa. Contohnya, ayah berkata bahwa hari ini akan ke Bogor. Selanjutnya ada keadaan atau cara. Leksem yang digunakan adalah dengan dan tanpa. Contohnya, dengan berbisik-bisik ditawarkannya majalah porno itu kepada setiap penumpang. Selanjutnya, dia berjalan terus tanpa menoleh ke kiri dan kanan. Baik Bapak dan teman-teman sekalian, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami mengenai kategori makna leksikal. Adapun kesimpulannya yaitu, kategori makna leksikal dalam semantik terbagi menjadi beberapa kelompok utama yang masing-masing memiliki ciri semantis khusus. Kategori nominal menunjukkan bahwa kata benda memiliki ciri makna yang sangat beragam, mulai dari yang berkaitan dengan manusia, institusi, binatang, tumbuhan, peralatan, makanan, hingga bahan dan geografi. Keberagaman ciri ini membantu menentukan fungsi nomina dalam kalimat. Kategori verbal menampilkan bahwa verba tidak hanya menyatakan tindakan, tetapi juga pengalaman, proses, keadaan, lokasi, dan hubungan pemilikan. 12 tipe verba yang dijelaskan menunjukkan bahwa makna sebuah verba sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pelaku, tindakan, dan keadaan yang terjadi. Kategori adjektival menggambarkan sifat atau keadaan suatu nomina yang terbagi ke dalam beberapa tipe seperti sifat batin, bentuk, ukuran, usia, warna, jarak, tenaga, hingga kesan indrawi. Adjektiva memiliki kekhasan karena dapat berfungsi sebagai atribut maupun predikat. Selanjutnya, kategori pendampingan menunjukkan bahwa terdapat leksem-leksem tertentu yang mendampingi nomina, verba, adjektiva, dan klausa untuk memberi makna tambahan seperti penegasan, bertindak, jumlah, modalitas, alat, arah, dan sebagainya. Pendamping ini berfungsi memperjelas hubungan makna dalam kalimat. Terakhir, kategori penghubung menunjukkan adanya leksem koordinatif dan subordinatif yang menghubungkan kata frase, klausa, atau kalimat. Penghubung ini memberikan makna hubungan seperti sebab,
akibat, pertentangan, tujuan, waktu, syarat, dan penjelasan. Sekian presentasi kami mengenai kategori makna leksikal. Kami tutup presentasi hari ini dengan selamat siang. Terima kasih.